Siapa yang bakal kita hubungi hari ini? Dia adalah orang ini. Halo, Anjrit, lu habis ngapain? mandi lah. Apa nih? Gue mau ngobrol-ngobrol. Hah? Gue mau ngobrol-ngobrol, tapi mau gue record. Terus? Ya, gue record aja, terus gue upload. Gimana? Boleh nggak? Tunggu dulu. Kok dadakan banget sih lu? Ya iya, konsepnya emang gitu. Pengen ngeliat lu gugil. Anjing. Tunggu lah, gue siap-siap dulu. Oke, cepet. One eternity later. Sejak kapan lu punya studio, anjir? Sejak saat ini. Gue orang Lu kaya. mah, gue gak bisa apa-apa. Gue orang kaya, di mana aja bisa jadi studio. Bodoh amat. Jadi ini landscape nih. Landscape. Biar enak orang nontonnya. Kalau potret, ntar pas nonton curiga kirain nonton bokep. Bodoh lu. Udah nih. Deh. Tunggu. Wait. Lightingnya gue set dulu lah. Boleh. Nah, Mantap. Anjir. Tapi nggak tambah ganteng, cuma tambah terang dikit sih. Udah. Jalan Udah. kita. Oke. Yo. Siap. 5, 4, 3, 2, 1, and record. Halo teman-teman, balik lagi. Ini kan episode pertama. Ketemu lagi. Selamat datang di video nggak jelas saya. Jadi malam ini adalah video perdana di YouTube channel saya setelah mangkrak selama 2 tahun. Dan Oh, lu udah punya YouTube channel ya? oh iya dong, subscribernya Berapa ada subscribernya? 26. Itu pun Itu keluarga besar lu sendiri, iya, ya? itu keluarga besar dan adik-adik teman-teman adik gue yang gue palak suruh subscribe. Oke. Nah, jadi konsepnya adalah di sini semacam podcast ala-ala lah ya. Podcast ala-ala di mana gue bakal video call siapapun yang gue mau dan mereka harus gue todong untuk gue ajak ngobrol. Aturan di video ini cuma 2. Yang pertama, lu harus jawab semua pertanyaan gua sejujur-jujurnya. Dan yang kedua, ya pokoknya santai aja lah. Apa yang mau lu omongin terserah, mau anjing, babi, nget. Ah, itu boleh lu omongin semua. Kalau gua lagi mood sensor, gua sensor. Tapi kalau enggak ya udahlah ya. Terus yang kedua, pertanyaan yang gua kasih ke lu, boleh lu tanya balik ke gua. Oke? Got it? Oke, got it. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, karena kan gua sejujurnya nih, kita udah kenal kurang lebih 2 tahun. Udah pas 2 tahun ya? Belum. Berapa minggu lagi, tanggal 25 kita ketemu. 26 kita ketemu pertama kali ya. Gua inget, lu emang bangke lu ya. Sahabat anjing. 25 gua inget tuh 26 Oktober 2018. Pertama kali ketemu waktu lu jemput gua di airport yang muka lu masih kayak babu. yang Tapi sekarang udah glow up kan? Iya, waktu itu masih abu-abu monyet. Nah, jadi gue pengen tahu dan gue pengen orang-orang tahu siapa lu, karena gue ngelihat lu adalah salah satu orang yang berbakat. Lu nggak usah naikin pantat ya, gue bilang berbakat ya.
salah satu orang yang berbakat yang ada di pelosok negeri. Nah, jadi Pelosok negeri, ujung negeri ya. enggak sih, lebih ke pinggiran. Kalau kayak koreng itu di merah-merahnya tuh. Gue nggak pernah korengan bapak, jadi gue nggak tahu korengan itu seperti apa. Gitu ya. Iya, karena lu seluruh badan koreng semua. jadi terbiaskan gitu kan. Oke, jadi gue pengen semua orang tahu, dan mudah-mudahan dengan orang-orang tahu kita bisa menambah relasi ya, memaksimalkan fungsi sosial media lah ya. Oke. Dia pakai WhatsApp kan ya? Iya, Memang bisa. Ini kan YouTuber non modal. Oh, Iya. YouTuber non modal. Oke. gue nanti tanam saham lah ya. Kenapa? Gue tanam saham di channel lu. Oh, boleh. Biar gak modal dikit. Boleh. Ntar gue bikin. Tapi lu gimana kalau jadi donatur tunggal? Oke, next, biar kita langsung mempersingkat waktu, biar nggak usah lama-lama. Kesel juga nih yang nonton dengerin bualan-bualan lu. Nanti aja kalau lu mau membual ya. Gue kasih kesempatan sebanyak-banyak nih buat lu membual. Oke, pertama yang gue mau tahu, masa kecil lu tuh di mana? Maksudnya, Lu gue tumbuh besar di mana? Iya, gitu. lu waktu masih jadi zigot itu di mana? Di rahim ibu lah, Pak. Oh, kirain lu keluar dari telur berudu. Gak mungkin gue datang dari muntahan orang kan. Itu lebih masuk akal sih kalau ngeliat lu. Babi lu. Oke, jadi masa kecil lu mulai dari SD, SMP, SMA lah. Itu tuh di mana? Oke, gue tumbuh besar di salah satu kota kecil di Jawa Timur. Kecil segini. Iya. Segini kan kota lu? Iya, segitu kalau di peta, Pak. Oh, di peta. Oke. Kalau di peta dunia itu Pak malah nggak Iya. kelihatan di peta. Masih lebih mending tempat lu berarti daripada tempat gua ya. Oke, lanjut. Oke, gue besar di salah satu kota kecil yang namanya Pasuruan. Pasuruan ini identik dengan kota santri sebenarnya. Identik dengan kota santri, tapi entah kenapa Kok lu bejat ya? setiap kali masuk berita Pasuruan itu pasti bad news. Iya, makanya kota santri tapi kok lu muka cabul gitu. Pasti Oke. kalau masuk berita tentu pasti bad news, tapi gue tetap bangga sih, menjadi orang yang tumbuh besar di kota tersebut. Oke. Dan kalau lo tahu nih, Pasuruan tuh punya sejarahnya tuh, ada Apa sejarahnya. Jadi Pasuruan itu berasal dari kata pasar uang. Pasar uang. Dan orang-orang Indonesia kan biasanya kalau misalkan kita nyebut terlalu sulit kan pasti dipleset-plesetin kan. Nah, jadinya dari pasar uang ke Pasuruan. Cuman gue nggak tahu nih, lupa gue. Dulu gue pernah nih lomba mendongeng, yang salah satunya itu asal-usul kota Pasuruan. Cuman gue lupa ceritanya gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah Pasuruan itu pasar uang, merupakan cikal bakal dari saham dan trading ya, jual beli uang. Jual beli uang kan. Oke. Kota saya bermakna sekali ya bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. Iya, betul Pak, betul sekali. Tapi mengapa Anda tidak berguna bagi nusa dan bangsa? Gue nanti berguna bagi anak-anak dan istri gue, Pak. Itu yang penting. Walaupun dari hasil uang haram gitu ya, nggak masalah berarti ya. Oke, oh iya, tambahan lagi karena ini ngobrol santai, jadi lu boleh ngapain aja, boleh makan sambil minum, sambil tiduran. Oke, lanjut. Oke, berarti dari Pasuruan, kecil SD di Pasuruan tuh ya? SD, SMP, SMA, keluar? SMA baru saya keluar ke Malang untuk kuliah. Oh, kuliah. Jadi SMA masih di Pasuruan tuh ya? Ya, SMA masih di Pasuruan. Mulai gue lahir di Pasuruan sampai SMA.
lalu gue ngelanjutin kuliah di Malang. Oke, di mana kuliahnya kalau boleh saya tahu? Di universitas swasta kalau nggak salah ya. Senyum. Universitas swasta kalau nggak salah satu universitas swasta bukan? Hampir sama Pak, namanya hampir sama. Hampir Cuman sama. Yang kampus gua ini dia negeri. Salah satu universitas negeri di. Bukan yang double M ya? Bukan. Oh, bukan. Bukan Pak, itu beda. Oh, bukan. Beda, Pak. Emang muka-muka lu nggak cocok sih di situ. Oke. Masih kecil, baru keluar di sana. Berarti kita kecil tuh emang ya pastilah laki kan, masih nakal-nakalnya gitu. Terus ada nggak di masa kecil lu di Pasuruan kenakalan paling anjing, paling nggak bisa lu lupain lah? Lebih ke momen lucu sih sebenarnya ya. Lebih ke momen lucu tapi akibat dari kenakalan gue gitu. Oke. Ceritain. Lucu ya. Awas kalau gue nggak tawa. Gini ya, gue sebenarnya tuh dari kecil gue tuh bukanlah orang yang nakal, Pak. Serius. Gue bukan orang yang ya istilahnya bisa dibilang gue anak rumahan lah. Jadi habis itu sekolah, tidur siang baru main sore sebentar, habis itu maghrib balik, terus habis itu main petak umpet, setelah itu pulang, nggak sampai jam 9 udah pulang Ya? Itu terus hari-hari gue. Jadi gue bukan tipikal orang yang nakalnya kayak gimana, nggak, karena didikan orang tua gue sih dari dulu emang kayak gitu. Cuman ada satu pengalaman gue yang mana karena saking gue anak rumahannya ya kan, jadi di rumah gue itu kan kampung nih, gang ya kan. Jadi kalau misalkan lu lurus terus ke gang itu jalan buntu dan ketemunya sungai. Sungainya coklat gitu lah, warna coklat susu gitu lah. Nah, bapak ibu gue itu udah ngelarang kalau misalkan jangan main di sungai gitu, banyak bakteri lah, banyak apa gitu kan. Cuman sungai itu emang difungsikan atau dimanfaatkan sama orang-orang setempat untuk cuci baju. Oh, kampung mandi. Sekali ya rumah Anda. Iya. Isi rumah kampung. Oke. Dan pada saat itu gue main bola nih. Jadi emang ada seperti kayak halaman. Kalau orang Jawa Timur kayaknya itu dia bilangnya Tegalan. Jadi emang kayak halaman yang nggak dipakai. Dan kita di sana main bola seru-seruan dan setelah itu kita kegerahan karena Pasuruan tuh emang gerah banget. Hampir sama kayak di tempat gue sekarang lah, cuma lebih gerah di Pasuruan. Tapi pelosok mana sama yang sekarang? Kenapa? Pelosok mana sama yang sekarang? Ya pelosok kampung gue lah. Masa? Serius? Emang yang sekarang ini? Yang sekarang ini hampir sama lah. Berarti mana agak sedikit menuju kampung gua sih. Berarti lu waktu kuliah di Malang itu ngelihat lampu aja lu bengong ya? Lampu gitu ya? Gue takjub anjir, ya Allah ada lampu. Ya Allah maunya besar kali gitu. Oke, next. Lu mandi nih sama teman-teman habis main bola. Gue belum mandi. Jadi teman-teman gue dulu yang mandi. Teman-teman gue dulu yang mandi karena gue udah istilahnya dilarang kan sama bapak ibu gue untuk mandi di sungai. Ya akhirnya gue menahan diri dong. Tapi karena namanya hasrat anak kecil ya kan. Anak kecil akhirnya gue kegoda juga lah. Teman-teman gue mandi, masa gue doang yang duduk diam sendiri di pojokan bambu ya kan. Oke, gue ngebayangin. Akhirnya gue copot baju, copot celana, cuman masih sempak masih nempel dan karena gue mandi gitu. Gue nggak mikir lah sempak gue nanti basah atau gimana, gue sama sekali nggak mikir. Udah kalap ya. Cuma entah kabar dari mana atau feeling ibu itu kuat, ibu datang nyusulin gue ke tempat mandi sungai anjing. Dan akhirnya gue disuruh pulang.
gue sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman malunya itu ke teman-teman sepermainan gue yang akhirnya gue jadi dibully. Gua ngerasain jadi temen lu awkward banget tuh. Sambil begini di sungai ngeliatin lu digiring pulang anjir. Ya itu sih emang apa namanya, bapak ibu gue ya kayak gitu jadinya. Kalau mereka sih masih bebas, kalau teman-teman gue gitu. Berarti ya itu pengalaman yang paling nggak bisa gue lupakan. Berarti lu emang dari kecil anak baik-baik lah ya? Ya bisa dibilang seperti Cuma itu. Sekarang aja brengsek dikit ya. dikit aja. Oke, dari Pasuruan berarti orang tua asli Pasuruan nih? Enggak. Orang tua asli Malang. Oh. Jadi orang tua itu asli Malang. Kakak Mbak lah ya, Mbak juga lahir di Malang. Cuman gue yang lahir di Pasuruan, Pak. Oh iya, numpang hidup aja lo di Pasuruan berarti ya. Telah cabut. Bapak juga dinas juga di Pasuruan. Jadinya mungkin pas bikin gue juga di Pasuruan kali ya. Iya, makanya lu sebenarnya itu korban dari telah cabut, nggak diinginkan. Udah anak satu aja gitu kan, jauh di Pasuruan, tiba-tiba telah cabut jadi dah. Oke, berarti dari Malang dua-duanya nih ya. Dari Malang, ya, tapi sampai tua di Pasuruan. Iya betul ya, Pasuruan ya. Oke. Terus, gini nih, gua tahu kalau lu adalah one of multi talented person nih di lingkungan gua ya. Yang gua tahu lu pinter nyanyi. Gue fly, Pak. Anjir. Gua tarik titik lu. Jadi lu kan jago nyanyi. Kalau gua kan bisa nyanyi, cuma nggak enak didengar. Itu ada perbedaannya orang yang jago nyanyi sama bisa nyanyi. Kalau bisa nyanyi belum tentu enak didengar, Pak. Nah, sebenarnya gue nggak terlalu mengkhususkan gue untuk suka di bidang menyanyi, karena sebenarnya dari orang tua pun gue itu tumbuh di lingkungan orang yang menyukai seni. Nggak hanya nyanyi aja. Okay. Melukis ya. Oh ya. Puisi juga ya. Ya. Kalau melukis bapak gue dulu itu pelukis. Oke. Pelukis. Bapak gue pelukis. Dan ibu gue dulu jago puisi. Wih. Jago baca puisi. Siap. Jadi pas gue kecil itu memang gue diarahkan ke sana untuk istilahnya menggambar, ya seni lah ya. Sama baca puisi ya. Oke. Nah, ada nggak sih satu lagu yang memorable banget menurut lu, yang nggak bisa lu lupain dan saat berada di kondisi terendah, down nih, lu pengen nyanyiin lagu itu gitu loh? Ada nggak? Ada. Boleh dong nyanyiin sekitar ya 5-4 album lah. Anjing. Oke, ya nggak apa-apa, ini pendengar mau denger semua loh. Paling nanti gua cut. Gua bikin konser sendiri aja kalau kayak gitu. Nggak apa-apa, lu nyanyi, nanti gua cut, yang gua masukin cuma 2-3 detik lah. Oke, boleh nggak nyanyiin ref. Tapi gua mau tanya dulu nih, kenapa lagu ini bisa memorable banget buat lu? Jadi gini, ceritanya itu kalau bapak gue ini kan dia kan emang seorang entertainer. Okay. Kalau bisa gue bilang itu entertainer karena dia MC juga ya, nyanyi juga ya, dan kalau bapak gue itu spesialisasinya emang di keroncong. Oke. Dan gue sama sekali nggak bisa keroncong gitu. Bapak gue ini dari istilahnya event ke event lah, panggung ke panggung, event ke event, wedding ke wedding biasanya kan, yang pakai jasa MC dan nyanyi keroncong Jawa. Oke.
dan itu turun ke mbak gue juga seorang menurut gue juga seorang entertainer juga karena dia wedding singer. Cuman bukan wedding singer yang dalam tanda kutip ya. Bukan penyanyi dangdut keliling ya. Iya, mbak gue nggak bisa dangdut. Oke. Jadi emang mbak gue tuh biasanya keroncong sama pop sih. Dan akhirnya bakat tersebut juga diturunin lah ke gue. Tapi gue nggak menurunin jejak bapak sama mbak untuk dari wedding ke wedding, event ke event. Bisa dibilang gue mageran lah ya. Ya itu dari lomba ke lomba, dari kompetisi ke kompetisi. I see. Nah, satu lagu yang emang memorable banget ya. Jadi ada terus di setiap event kalau misalkan ada gua dan ada bapak, pasti bapak itu nyuruh gua untuk nyanyi lagu When You Tell Me That You Love Me. Oke. Tahu gua tuh lagunya. Yang lagunya kayak lagu-lagu opera gitu ya? Ya, iya bener. Dan itu sangat memorable banget menurut gue karena bapak gue kan udah gak ada nih. Oke. Dan itu menjadi kenangan tersendiri sih. Jadi kalau misalkan gue ada mau nyumbang lagu nih di wedding, gue pasti nyanyi lagu ini sih. Apa tuh? Nyanyiin dong dikit. Gue gak hafal lanjut. Ya gak apa-apa, nyontek, bukan ulangan. Kita refnya aja ya. Oke. Di kanan kiri kosan pak, kayak mana? Nggak apa-apa. Ntar kalau mereka ngamuk, kan elu bukan gua yang kena. Oke, mulai ya. Mulai. And baby, every time you touch me, I become a hero. I'll make you sing no matter where you are, and give you everything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark. When you tell me that you love me. Mantap, luar biasa. Ntar gue bikin itu efek yang yeay. Lu pengen banget kalau nyanyi lagu ini. Oke, lu bilang tadi kan almarhum artis keroncong nih. Ya, at least lu nggak boleh ngecewain dia lah kan ya. Walaupun sedikit lu nyanyilah keroncong Bengawan Solo. Ini nggak bisa. Bengawan Solo. Dikit aja. Bengawan Solo. Gitu aja udah. Lu mau beliau kecewa di atas sana karena buah jatuh jauh dari pohonnya? Ya emang lu gak hafal juga nih. Tinggal searching, lu gak tinggal di hutan kan? Masih ada Google kan? Oke, dikit aja nyampe habis. Kita aja ya. Oke. Gue gak bisa keroncong, Pak. Jangan mengecewakan beliau. Fales kan? Bengawan Solo. Ini dari dulu jadi perhatian ini. Luar biasa. Luar biasa. Gak bisa dicengkok-cengkok keroncongnya itu gak bisa. Gue jadi kepikiran gimana kalau one day kita bikin, ya kan ini kondisi masih pandemi nih ya, kita bikin Zoom konser. Wede.
Ya Oh udah. bisa, bisa, gue setuju Iya. banget tuh. Zoom konser. Bisa. Kita yang penting nyanyi gitu loh. Lu siapa? Audiensnya siapa, Pak? Audiensnya tenang, gue yang cari, gampang. Di dekat rumah gue ada SD tuh. Ntar anak-anaknya gue suruh nonton. Ya pokoknya yang penting kita bikin aja dulu. Iya, apa mereka? Ntar gue bikin flyernya siapa-siapa aja. Gue tahu tuh ada satu orang tuh, abang lu pasti pengen ngikut tuh. Dia kan juga nyanyinya bagus. Abang lu. Aduh, masa mau gue sebutin di sini? Ya udah lah, Via Jabril aja nyebutinnya ya. Oke, lanjut. Jadi setuju nih ya? Bisa disebutin. Setuju nih ya? Hah? Setuju nih ya? Oke. Jadi Oke. 1 jam berdendang gitu kan? Jadi kita bukan mengutamakan yang bagus atau enggak. Anjir, 1 jam berdendang. Niat. Iya. Dendang nada bersama Arista Nada. Gila lu. Oke. Apa ya yang gue mau tanyain lagi? Masih boleh nanya kan nih? Baru berapa menit kan? Kita udah berapa menit sih? Oh, baru 28 menit, masih dikit. Nih, yang gue mau tanyain lagi, berarti kan itu darah seni turun dari almarhum nih ya. Ya. Lu bilang tadi dari event, bukan dari event, dari lomba ke lomba. Iya, kalau gue dari kompetisi ke kompetisi. Jadi kompetisi yang paling berkesan buat lu, yang paling memorable buat lu selama hidup lu belum mati kan? Berarti selama hidup lu itu apa dan mengapa? Ada sih satu momen yang menurut gue tuh emang apa ya, emang gak bisa dilupain banget. Jadi gue kan nyanyi udah dari kecil, Pak. Gue nyanyi udah dari kecil. Jadi masa jaya gue pas lomba nyanyi itu ada di SD, pas gue SD. Oke. Itu masa jaya gue apa namanya, istilahnya nyanyi di sana sini itu di masa SD. Nah, pada saat itu kalau di kan biasanya ada nih lomba yang diadakan sama Dinas Pendidikan. Apa tuh FLS 2N? Udah ada belum sih? Udah ada tuh, udah ada gue. Gue juga pernah ikut tuh FLS 2N. Pas gue SMP kalau FLS 2N itu, kalau yang pas gue SD belum ada. Terus? Jadi kalau pas SD itu gue ingat banget nih, gue kelas 5 SD. Pada saat itu gue emang lagi sakit tipes, gue diopname. Terus pada saat itu emang sebelumnya gue emang udah ikut lomba tingkat kecamatan. Biasanya kan gitu kan, kalau lomba dari dinas, tingkat kecamatan dulu, tingkat kota, dan tingkat provinsi, seperti itu. Oke. Nah, di tingkat kecamatan gue udah lolos nih. Gue maju ke tingkat Kota Madya. Dan pada saat itu juga gue sakit, gue diopname di salah satu rumah sakit di Pasuruan. Dan you know what, kepala sekolah gue dan beberapa guru gue datang ke rumah sakit untuk memohon, untuk meminta izin kepada orang tua gue untuk mengizinkan gue bernyanyi. Seputus asa itu untuk ya guru lu ya. Untuk mewakili SD gue. Oke. Terus? Jadi pada saat itu bapak gue yang menerima kepala cabang. Kepala cabang. Kepala sekolah. Oh, kepala sekolah. Oke. Kepala sekolah bapak gue. Jadi bapak gue ngebalikin ke gue lagi nih. Gimana deh, kata dia gitu kan. Lanjut apa gimana? Karena itu passion gue, coy. Itu passion gue. Jadi hasrat ini, walaupun gue terkapar lemas gitu, gue bilang iya Pak, lanjut. Akhirnya gue bilang kayak gitu, tapi dengan syarat dengan izin dokter.
dan dokter mengizinkan asalkan gue tetap diinfus. Oke. Jadi bayangin Pak, gue lagi bayangin nih. Orang banyak dan gue tetap diinfus. Ya. Oke. Gue udah kebayang tuh. Tapi itu jadinya membawa suasana yang mengharukan sih, karena pas gue nyanyi entah kenapa gue lebih all out kalau gue sakit daripada gue sehat. Sering-sering sakit aja lu Pak. Jadi sebelum nyanyi gue sakit-sakitin iya, dulu gitu kan. Biar lebih all out. dan emang. Jadi pada saat itu gue di panggung, gue ngerasa juga gue tuh dalam penguasaan panggung itu juga lebih all out dibandingkan gue pas sehat. Dan you know what, ada salah satu guru yang bukan dari SD gue dan dia nangis dong ngeliat gue perform. Kasian dia. Dia nangis. Ini anak. Lu kayak ini eksploitasi anak. Lu kayak film apa sih tuh yang ini, yang covernya dia pakai infus tuh? Ada yang cewek yang udah hampir mati. Anjing gue masih hidup Pak. Ya, jadi kok seolah-olah sepertinya ini lomba terakhirnya anak ini gitu. Jadi dia nangis. Oke, jadi ya udah dapat juara tuh. Dan akhirnya ya alhamdulillah gue lolos ke provinsi, tapi mentok di provinsi sih. Alhamdulillah. Tapi kalau FLS 2N lu belum pernah ini ya? Nggak ikut? Gue pernah ikut sekali. Dan pada saat itu sama sih, sistemnya sama kan. Tingkat kota dulu, ya, tingkat betul. kota ke bawah ke provinsi baru nasional. Iya, cuman gue pas dulu itu gue cuman masuk 10 besar di provinsi, nggak itu nggak pernah. Iya. Gue dulu pernah cuy ikut FLS 2N sampai tingkat nasional. Apa? Tapi ini drama. Makanya hidup gue drama banget. Serius, di Makassar gue. Iya, teater di Makassar gue. Tahun 2011. Juga ternyata ya. Kenapa? Lu punya bakat juga ternyata. Iya, bakat ngibul. Serius nih? Serius sumpah. Jadi waktu gue masih SMA tuh kelas 2, itu perjuangannya anjing banget Pak, sumpah. Jadi latihan tuh sama ada guru itu gue salut banget, Bu Yunita namanya. Dia yang ngelatih teater gue. Jadi 100 kali salah dialog itu gue harus keliling lapangan 3 kali, lapangan bola. Sumpah, 1 kali salah dialog keliling 3 kali, tiap hari latihan terus. Dan you know what, properti buat sendiri cuy, bener-bener buat sendiri. Jadi waktu itu ceritanya adalah ada 2 orang tentara dan 1 orang perawat yang terdampar di pulau di masa perang. Terus gua pakai baju tentara, propertinya nyari sendiri. Tetangga gua ada yang tentara, gua pinjem bajunya. Cukup, dia badannya gede juga. Oh iya, lu gede ya? Dia badannya gede juga. Terus itu properti batu-batu segala macam. Gua ini bikin sendiri dari karung semen, tahu kan yang coklat? Karung semen dicat gitu. Iya. Pohon Ya. kelapanya gua ngambil dari rumah, memang ada pohon palem. Terus gua bawa ke tempat nampil. Ih gila itu sumpah asli. Tapi seru dong cuy, karena kalau teater kan dia berarti berbanyak ya? Bertiga kami, cuma bertiga. Cuma bertiga? Seriusan? Iya. Jadi dia fragmen drama gitu aja. Minimal 10 menit, maksimal 15 menit. Dan ceritanya asli. Oke, bertiga, 2 tentara, 1 perawat. Iya, 2 tentara. Perawatnya cewek. Nah, jadi ceritanya gue kapten sama 1 sersan. Oke. Nah, pikiran gue kemana-mana. Kapten nih, gue kapten kan. Perawat ini istri gue. Oke. Perawat ini istri gue. Di saat terdampar itu, kan sifat aslinya keluar semua. Ribut lah gue sama istri gue.
Akhirnya gue talak istri gue saat itu juga. Terus istri gue diambil sama sersan gue. Endingnya, serius sumpah, endingnya gue ditembak mati sama mantan istri gue. Oke. Dan itu juara? Juara 1 kabupaten, juara 1 provinsi, nasionalnya gagal. Tapi udah, kalau nasional udah mantep sih. Udah susah nasional. Dan udah mantap, nah, maksudnya udah tingkat nasional itu udah lumayan lah ya. Udah matang kali ya. Itu pertama kali gue naik pesawat anjir. Mewakili Lampung ya pada saat itu? Iya, mewakili Lampung. Pertama kali naik pesawat anjir. Waktu itu masih ada Batavia. Punya bakat selama ini. Waktu itu masih ada Batavia Air, coy. Oh, Batavia Air. Okay. Iya, makanya ini jiwa-jiwa ngibul dan drama gue terlatih sampai saat ini. Ya, kalau itu gue I know you so well lah. Jadi Iya. pantas selalu punya bakat seperti itu ya. Oke, balik lagi ke kisah lu nih. Ngapain nyeritain gua? Oke. Terus berarti udah lomba-lomba, udah sering menang lah ya. Terus kalau untuk ini, after lu terjun ke dunia yang sebenarnya, setelah lu lulus, lu nggak ikut-ikut lagi tuh? Idol lulus apa nih? Lu kuliah? Gue sama sekali nggak pernah ikut idol. Gue udah 2 kali daftar, cuman gue nggak datang. Nggak datang karena? Nggak datang. Yang satu pas gue kuliah itu dia jadwalnya pas banget sama gue UTS. Oh, oke. Karena kalau di Malang dia itu audisinya bus audition gitu. Oh iya. Tahu gue. Yang Charlie yang itu, ini gitu. Yang datangnya yang datangnya cuma 1 juri gitu kan? Atau cuma 1. Atau kadang nggak ada juri malah. Hah? Kadang itu audisinya juri lokal. Kalau udah lulus di juri lokal baru ke juri artis. Iya benar. Jadi nggak ada ikut-ikutan kayak gitu. Nggak ada. Cuman ada sih dulu di pas gue di kampus ya, itu ada lomba nyanyi juga, lomba nyanyi. Seuniversitas. Di situ dari beberapa fakultas itu ada audisinya dulu tuh. Itu udah mantep kali tuh, kayak Indonesian Idol tuh namanya. Karena kampus gue namanya UM. Universitas. Jadi UM Idol. Hah? Universitas ya kan? Bukan ya. Universitas Negeri Malang. Perlu dijelaskan, Universitas Negeri Malang. Kok nggak ada N-nya sih? Acara tersebut itu namanya UM Idol. Dan di situ dari beberapa mungkin ratusan orang yang mendaftar disaring menjadi 13. Lu masuk 13? Nah, itu beras sekali banyak yang emang dia itu benar-benar dari fakultas seni. Fakultas sastra, dia ambil seni. Dan dia ambil seni musik cuy, dan oh my goodness itu kayaknya aduh udahlah nggak bakal menang gua gitu kan. Dan pas di acara di hari H kita kan gladi resik dulu tuh. Gladi bersih dulu. Entah kenapa si saingan terberat gue ini mundur. Kenapa? Gak tau gue. Lu sogok, gue yakin lu sogok anjir. Tapi enggak sih, lu miskin gak ada uang buat nyogok. Pak, gue ikutan UM Idol ini ya, jujur gue pengen ngedapetin hadiahnya untuk ngebayar KKN pada saat itu. Gue gak mau nyusahin orang tua gue. Gue tahu. Gue cari sendiri. Gue tahu hidup susah kan, anak PNS hidup susah kan. Gue juga Pak. Iya, lu PNS juga ya. Iya. Gue gak mau pada saat itu nyusahin orang tua gue. Jadi gue emang berusaha untuk cari duit sendiri untuk ngebiayain KKN gue gitu. Pada saat itu KKN-nya itu yang corporate visit itu loh, yang dia mengunjungi perusahaan-perusahaan kayak gitulah. KKL apa KKN? KKL kali.
Kalau KKN Kalau kan sebutnya- pengabdian. Kalau sebutnya di kampus gue tuh KKN cuy. Jadi KKN tuh ada dua, kalau KKN ya KKN alternatif sama apa gitu. Nah, satunya tuh KKN yang corporate visit itu, satunya lagi yang benar-benar dia PPM yang kayak juga itu ya yang ke ini kan ke desa kan. Kayak desa penari itu kan. Dan gue milih yang KKN yang corporate visit itu kan. Biayanya juga enggak kan. Kalau di tempat gua namanya KKN tematik cuy kalau yang itu. Oh iya kan, berarti kan emang KKN kan. Nah ya udah, akhirnya gue iseng-iseng ikut lomba itu dan kalah. Ya mungkin udah jalannya kali ya, saingan terberat gue itu mengundurkan diri. Cuman walaupun dia mengundurkan diri itu masih ada 11 lainnya yang berat gitu loh. Jadi emang nggak bisa disamain lah kalau dengan kompetisi gue sebelumnya pas SMP pas SD itu nggak bisa disamain coy. Betul. Karena ini kan udah wilayah kampus ya kan. Ya, dan dari seluruh Indonesia juga Pak saingannya gitu. Dan pada saat itu gue saking ambisi gue untuk ngedapetin hadiah itu, gue tuh sampai bikin strategi perform gue. Jadi gue bakal ngelakuin suatu gerakan yang tidak terduga, istilahnya kayak gitulah. Lu salto. Gerakan yang tidak terduga. Kayak gue cek. Dan strategi itu berhasil. Dan alhamdulillah berhasil. Juara 1. Alhamdulillah. Gue dapet juara 1 pada saat itu. Yeay. Dan akhirnya gue membiayai KKN gue. Oke, ntar lu minum dulu lah, kayaknya liur lu udah ngentel tuh. Ini pernah tadi ya? Iya, enggak lah, bercanda gua. Minum dulu lah, makan dulu. Santai aja kita. Ada yang nonton nanti syukur, enggak ya udah. Lu sih dadakan. Enggak. Beli subscriber lagi coy. Enggak mampu, Pak. Cek. Gue minum nih ya. Minum lah. Oke. Sambil lanjut. Kita balik ke perjalanan hidup aja nih. Oke. Ada nggak sih orang yang paling menurut lu di hidup lu, wah ini the most orang paling annoying, paling nyebelin di hidup gua? Annoying ya? Ya nyebelin lah. Ya ada lah. Yang Ada pokoknya lah, ini tingkat dewa matahari lah. Gue sih sebenarnya jadi gini, kalau misalkan gue ada orang yang se-annoying itu ke gue berusaha untuk tidak berinteraksi dengan dia. Jadi gue nggak sampai mengakibatkan gue tuh keselnya sampai tingkat dewa tuh nggak. Cuman emang ada kesel gitu. Emang dulu ada sih ya beberapa teman kan, yang namanya kita bocah kan pasti bullying tuh pasti ada kan. Dan gue dulu juga termasuk orang yang yang dibully, sorry. Sama Pak. Yang dibully. Sama Pak. Sama ya kalau lu pantas sih. Kalau lu pantas sih. Ya gitu, jadi adalah satu orang yang mengetuainya itu tiap hari bully gue terus. Cuman gue sebisa mungkin nggak berinteraksi sama dia dan kesel gue itu nggak sampai yang ke dalam hati dendam gitu, nggak. Oh, emang ada. Kalau gue dulu dibulinya gara-gara gue anak baru Pak. Gue SD aja 5 kali pindah Pak. Gara-gara orang tua gue kan pindah-pindah. Orang tua dulu ini tugasnya pindah-pindah. Di Lampung aja. Di Lampung aja, dia pindah kecamatan aja. Pindah kecamatan, tapi kan gue harus ikut. Terus
Namanya anak baru kan Pak, dianggap sasaran empuk nih sama anak-anak. Sehari 2 hari gue dibully, biarin aja. Nyampe gue lagi duduk gitu, kata temennya, itu tuh si Anja dulu gue dipanggilnya Firas. Tuh pegang kupingnya dulu itu kayak dipegang kuping itu kayak penghinaan banget Pak di kampung gue, sumpah. Pegang tuh kayak penghinaan banget. Akhirnya gua udah nahan. Besoknya dalam 1 hari gua 3 kali berantem, Pak. Yang serius. 3 kali berantem itu maksudnya sama 3 orang. Jadi gua berantem nih sama orang satu ini. Wah, tabok-tabokan kan. Terus itu temennya bantu. Yang ini yang gua tabok-tabok ini, gua dudukin palanya, temennya gua ambil. Gua hajar. Dia ini di bawah pantat gua. Dulu tuh berat gua kelas 3 SD itu sekitar 35 kilo. Segede itu badan gua. Anak kecil 35 kilo. Terus itu gua dudukin pala orang kan. Terus gua tabuk-tabuk, yang ini gua dudukin ini berhasil lepas, ngambil batu bata, Pak. Dilempar, kena perut gua kan, ceduk gitu kan. Gua ambil lagi, gua hajar lagi kan, dua-duanya Pak ya. Udah selesai kan. Dan bedanya di kantor BK. Nah, ini kalau dulu kan belum SD belum ada BK-BK-an gua dulu kan Pak. Masih adanya ini waka kesiswaannya lah gitu ya. Ya. Jadi, nah nyampe kelas orang 2 ini ngadu sama 1 orang. 1 orang ini ditakutin karena dia ada kakaknya yang kelas 6. Gua kelas 3, kakaknya kelas 6. Dia nyenggol-nyenggol kan. Biasalah anak SD ngajak berantem disenggol-senggol gini kan. Ya. Gua diem aja tuh. Senggol-senggol gua udah mepet karena gua emang masih emosi. Gua tampol juga, Pak. Celetup gue tampol. Yang ini lebih parah. Kalau yang tadi kan di tanah gue duduin palanya. Yang ini di semen. Tahu kan dulu tuh kasarnya semen SD, ubinnya kasar tuh. Gue dudukin juga, gue hantam punggungnya. Terus itu kan udah dipisahin. Akhirnya dipanggil sama wakil kepala sekolah gue kan. Wakil kepala sekolah gue dipanggil, kenapa kalian berantem? Ya dia menghina saya, ini saya gitu kan. Ya udah, maafan kalian. Gua nggak mau kan. Maafan kalian. Baru kan gua julukin tangan kan. Tapi gitu kan. Pulangnya Pak, dia ngadu sama kakaknya, sama abangnya. Di jalan ini dia ini abangnya juga bangke Pak. Jadi mereka itu nyumput gitu Pak ya. Gua sama abang gua jalan. Lari ya, duk, mau nampol gua. Tapi nggak pas gitu, cuma nyerempet pipi gua gini aja, seret gitu kan. Gua tarik gini kan, mau gua tabok. Abang gua ini ngelihat ada abangnya kan. Udah aja. Lari dia. Abangnya ini juga ikut lari nyusul adiknya kan. Itu masih kesel gua dalam hati. Nyampe rumah, gua ngomong sama ibu gua, Anjo tadi berantem. Kenapa? Gue ceritain kan. Terus pulangnya Anja dipukul. Terus ini Udo kan, gue manggil abang gue Udo. Ini ditarik Udo, katanya jangan bales. Kata ibu gue apa coba? Kenapa nggak dibales? Kenapa nggak dibales? Ibu gue inget banget itu Pak. Itu pertama kalinya di SD gue berantem sama orang, karena gue diam aja orangnya. Kalau nggak musik ya gue males musik. SMP gue berantem sekali sama anaknya anggota dewan. Serius itu, wah gila lah. Oke, balik lagi lah. Ini kan interogasi lu, kenapa jadi gue sih yang cerita? Oke, berarti pernah ini acara siapa? Berarti pernah dibully ya? Dan itu kesel lu sama tuh orang. Tapi setelah itu setelah gede nih pernah ketemu lagi sama dia? Udah nggak pernah. Ya mungkin kalaupun misalkan kita ketemu itu udah fair aja, nggak ada masalah apa-apa gitu.
Jadi emang bukan hal yang jengkel kali sampai itu dalam hati, enggak. Karena gue membatasi diri untuk tidak cari gara-gara dengan dia. Oke. Berarti menyebalkan dalam hidup lu, berarti berantem lu nggak pernah berarti ya? Pernah lah Pak, sama orang itu juga. Oh gitu, tapi pukul-pukulan? Iya anjir. Kalah lu? Lu bikin jambak-jambakan ya? Kalah lu? Enggak sih. Enggak. Kita draw. Oh draw ya, sama-sama bengep ya. Kita draw. Oke. Nah, berantem pernah, terus dibully pernah. Nah, balik ke masalah hidup nih Pak. Menurut lu, apa kesalahan terbesar di hidup lu yang pernah lu lakukan dan lu menyesalinya sampai sekarang? Kesalahan terbesar? Yes. Apa ya? Ada sih, cuman gue nggak mungkin ceritain di sini anjir. Ceritain lah. Enggak. Ceritain lah. Sangat private soalnya. Private jet. Apa ya? Mungkin bukan kesalahan sih kalau menurut gue. Kesalahan ada, cuman gue nggak mau menyebutkan di sini ya. Kalau menurut gue lebih ke penyesalan sih sebenarnya. Oke, penyesalan. Penyesalan yang berakibat dari kesalahan gue. Apa tuh? Agak melo nih ceritanya ya. Oke, gue dengerin. Jadi kan bapak gue udah meninggal nih. Banyak gue itu ya menyesal lah sama diri gue sendiri kenapa gue nggak peka gitu kak. Tapi pekok. Kalau bapaknya emang udah sakit parah gitu kan. Nah itu udah bolak-balik ke rumah sakit dan gue nggak sama sekali hanya nggak apa dan ya tahu-tahu udah penyakitnya udah parah gitu aja kan. Oke. Dan kesalahan ya yang bisa disebut kesalahan terbesar gue tuh karena gue itu orangnya cuek, gue tuh orangnya acuh. Dan dengan dia bolak-balik ke rumah sakit gitu aja gue nggak nanya satu hal pun gitu ke dia kan. Dan gue juga pada saat itu kan bapak gue di Pasuruan tuh, gue lagi di Malang dan ibu pada saat itu juga lagi istilahnya ngejaga cucu kan. Mbak gue sama suami itu kerja dan pada saat itu gue telepon aja jarang Pak, dan gimana ya gue pikir it's okay gitu kalau gue tuh berlaku seperti ini, cuman disitulah mulai bapak itu sakit-sakitan. Jadi bapak itu berangkat ke rumah sakit sendiri di Pasuruan. Bapak berangkat ke rumah sakit sendiri dan harus opname. Dan pada saat itu ke UGD dokter menyarankan untuk ada setidaknya salah satu keluarga yang mendampingi. Bapakku nggak mau, bapakku nggak bisa dong, nggak ada gini-gini. Loh Pak, seenggaknya kawan bapak aja lah. Dan akhirnya itu pun terpaksa, akhirnya nelpon sepupu gua, kakak sepupu. Itu terpaksa, itu terpaksa, bapak gua terpaksa nelpon sepupu untuk istilahnya kayak ngurusin administrasinya. Administrasinya. Dan gue nggak tahu cuy, dia udah seminggu di rumah sakit, gue di Malang, ibu gue di Malang, dirawat, diopname, dan gue nggak tahu sama sekali. Gue kan hari Jumat tuh pasti pulang, setelah kuliah hari Jumat tuh pasti pulang ke Pasuruan. Gue pulangnya gue nih. Di sebenarnya kalau misalkan OTP setiap hari bisa sih, karena Malang Pasuruan cuma 1 jam. Cuman pada saat itu kan kondisinya ibu juga masih di Malang. Dan pas gue pulang itu udah banyak makanan gitu loh, ada roti, ada kue toples, itu ada susu beruang sepaket kayak gitu.
bodohnya gue tuh nggak nyadar, gue tuh nggak tanya, gue makan aja ya kan. Ya itu lebih ke pekok sih. Iya anjir ya Allah. Dan sampai akhirnya bapak gue sendiri yang bilang ke gue sama ibu kalau misalkan dia itu habis pulang dari rumah sakit, dan ya otomatis gue sontak marah sih sebenarnya, dan kok nggak bilang gitu loh, kenapa nggak bilang apa namanya, kan kalau misalkan bilang kan aku bisa pulang, mama kan tetap dijaga cucu ya kan, gue kan bisa pulang ambil jatah lah kalau kuliah tuh kan. Tapi emang bapak ini emang orangnya bebal juga sih, sama lah sama kayak gue kan, emang bebal juga, jadi kelihatan sih ketika dia sakit parah pun dia nggak bilang, dan gue taunya itu pas gue baca rekam medisnya aja, karena itu pun kakak gue yang menginisiasi, Dek, apa ya bapak ini kok kayak gini gitu, kenapa bapak kok apa namanya, kok sering ke rumah sakit istilahnya gitu kan. Dan kita lihat rekam medisnya, dan itu pun inisiasi dari mbak gua, bukan dari gua gitu. Ya itu sih salah satu kesalahan terbesar gue yang sampai sekarang itu menjadi titik balik gua sih sebenarnya. Berarti lebih itu ke penyesalan atas ketidakpekaan lu dan kepekoan lu ya. Ya, that's right. Dan sampai saat ini gue istilahnya ngerubah sikap tersebut karena orang tua gue tinggal satu, dan sebisa mungkin gue ngerubah sikap itu dengan cara gue, maksudnya gini, kayak you know lah kerjaan gue itu kayak gimana kan, apalagi kerjaan sebelumnya tuh dari pagi sampai malam, jadi kita berangkat gak ketemu matahari, pulang pun juga gak ketemu matahari kan. Dan itu membuat gue emang jarang untuk bisa menghubungi orang tua. Tapi cara gue untuk bisa berkomunikasi setiap hari dengan orang tua, terutama ibu gue ya, karena gue cuma punya ibu, setiap hari, setiap subuh gue jadiin telepon ibu gue itu alarm. Jadi seenggaknya ada perbincangan dikit di situ, walaupun nggak banyak, cuman ada komunikasi di situ. Jadi setiap hari setidaknya gue ada komunikasi pas subuh itu, sebelum sholat subuh. Siap. Tapi ya gue tahu sih, gue belum ngalamin, tapi gue tahu itu pasti berat kan untuk lu untuk bisa move ke langkah-langkah berikutnya kan, sejak sangat berat cuy. Tapi gue pernah dengar kalau gini, saat lu bisa nerima dan menganggap lucu kejadian di masa lalu, itu tandanya lu udah move on. Dan gue lihat lu udah bisa apa ya, sebenarnya bukan hanya menertawakan, lu bisa berpikir untuk merubah pola lu dengan ibu lu, itu aja menurut gue itu tandanya lu udah move on gitu loh. Oh iya, gue tinggal punya satu nih, kenapa nggak gue memperbaiki kesalahan gue yang udah lewat gitu kan. At least lu bisa tahu, lu mau tahu kondisi ibu lu kapanpun dan dimanapun kan gitu loh. Iya benar. Aduh melonya. Kenapa seperti jadi kecil suaranya? Oh iya udah. Oke. Ya, back to the topic ya. Ya, berhubung baterai HP murah gua udah low juga. Nih pertanyaan terakhir nih. Apa pencapaian terbesar di hidup lu yang pengen lu capai dan belum lu dapetin saat ini? Belum gue dapetin ya berarti ya? Iya. Gue ingin mewujudkan cita-cita orang tua gue. Apa tuh? Yang belum kesampaian sampai sekarang. Jadi bapak gue dulu itu kalau pensiun pengen punya rumah yang istilahnya di desa. Itu kan Pasuruan udah desa, Pak. Beda lagi. Oh, beda ya. Ini di mana maksudnya? Bukan di Pasuruan. Oh iya. Karena
karena bapak ibu kan orang Malang nih, jadi pengen balik ke Malang dan punya pekarangan luas, dan di pekarangan tersebut itu ditumbuhi pohon-pohon lah istilahnya, ganja, kokain gitu ya. Oke. Ya istilahnya gitu. Gue pengen itu sih, pengen istilahnya mewujudkan mimpi bapak gue, ya walaupun bapak gue gak ada, setidaknya ibu gue yang masih bisa merasakan gitu. Oke. Dan alhamdulillah masih on progress sih, cuma belum ada, cuma masih on progress. Iya. Alhamdulillah mulai terwujud lah. Dan satu lagi gue pengen punya kos-kosan. Biar jadi juragan. Jadi juragan dong, tinggal duduk. Ngopi. Dapat duit. Kos-kosannya kos-kosan mahasiswi kan? Gue tahu isi otak lu, kita sama. Enggak, otak lu bersih kok. Oke, mungkin itu buat ngobrol-ngobrol kita hari ini. Cuma gue nggak mau ini jadi yang terakhir. Jadi gue tadi kepikiran gimana kalau gue ada bayarannya nggak nih? Ntar dulu. Bayaran ini. Ntar gue kasih beer brand sama rokok Evolution mentol. Gue nggak mau ngangkat jari tengah, nggak bisa nih. Serius kan ini nih. Lu tadi bilang mau jadi donatur utama. Jadi gini aja, maksud gua kita memperluas jaringan, memperluas hubungan dengan orang-orang. Gimana kalau nextnya lu sama gua hostnya, nanti kita ngehubungin orang lain. Bisa itu kenalan lu, bisa itu kenalan gua, ataupun orang yang tidak kita kenal. Contoh misalnya, lu kan temen-temen lu orang-orang pejabat tinggi kan, lu pimpinan tertinggi kan di kabupaten itu gitu. Ya siapa tahu kita bisa video call bupatinya kan gitu. Gimana nih? Ntar bayaran gampang. Gue udah siap gitu. Oke ya. Iya. Oke lah, ini deal ya. Begitu kan kita bisa menjalin koneksi. Betul. Kita relasi ya kan. Memaksimalkan fungsi sosial media, men. Iya benar. Gue setuju. Okay. Ya udah kalau gitu next ya. Nanti gue kabarin lagi kapan. Dan kalau untuk malam ini briefing dulu lah, jangan kayak ini tadi dadakan banget anjing. Ya kita briefing nanti babi. Tapi yang kita telepon gak usah kita briefing. Oh iya. Oke. Ntar kita obrolin lagi di belakang, oke? Oke. Berarti untuk yang hari ini cukup nyampe di sini. Bagi teman-teman yang nonton, terima kasih banyak. Yang nggak nonton ya nggak apa-apa. Emang ini nggak layak ditonton sih sebenarnya. Cuma untuk nggak jelas namanya juga ngobrol nggak jelas gitu kan. Tapi next dan sekarang juga mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang baik dari obrolan kita bisa diambil, apa yang buruk ya diterima-terima aja lah, ya emang gak ada yang baiknya gitu kan. Jadi untuk malam ini jangan lupa subscribe ya. Sebenarnya nggak usah di-subscribe nggak apa-apa. Nggak usah di-subscribe nggak apa-apa. Tapi ya kalau punya hati nurani ya subscribe lah. Ntar gue bikin fake akun lah ya yang banyak biar gitu, subscriber kita banyak. Siap. Akun judi bola. Di Shopee beli ada loh Pak. Apa? Di Shopee beli ada. Oh gitu. Jangan dulu lah, duit gue mau beli ring light dulu nih. Biar kayak gue ya. Iya dong, biar glowing in the dark. Iya ya. Oke, itu aja. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye.